Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahir warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam para peserta pelatihan karya tulis ilmiah. Saya menyambut kedatangan Anda pada malam hari ini. Baik, sebelum saya mulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya membawa sebuah pantun. Cari kerjaan agen MUA. Tampil bergaya, tampak berani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahdevi Rizkina dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Baik, pada malam hari ini kita akan mengadakan pelatihan karya tulis ilmiah nih dengan dua pemateri yang luar biasa nih, yaitu ada Wafi Aulia Sabitah dan Ajib Akbar Al-Qalbi. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini, kami persilahkan untuk Ketua Pelaksana menyampaikan sambutannya. Baik, sebelum Ketua Pelaksana menyampaikan kata sambutan, izin semuanya agar kameranya di-on-kan. Baik, pada Aksyahri Zaliananda, kami persilahkan untuk memberi kata-kata sambutan Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Forum Kedinasan Rois Indonesia. Sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua dalam acara pelatihan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota dalam bidang penulisan ilmiah. Kami percaya bahwa kemampuan menulis karya tulis ilmiah adalah keterampilan yang sangat penting, baik untuk keperluan akademik maupun di dunia kerja. Dengan berbagai materi yang telah kami susun sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta, kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menulis karya tulis ilmiah. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja tanpa kenal lelah dalam mempersiapkan acara ini. Kerja keras dan dedikasi kalian sangat berarti dan saya sangat menghargai setiap usaha dan yang telah kalian lakukan. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita ikuti pelatihan ini dengan semangat dan kesungguhan, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan akademik dan profesional kita di masa mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Aksyahri Zaliananda yang telah menyampaikan kata-kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kepada hadirin dipersilahkan untuk duduk siap. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Folkri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk siap. Menunaikan kewajiban muslim, menyiarkan syariat Islam, meluaskan tali persaudaraan demi menggapai kebahagiaan. Wahai mahasiswa, taruna dan pelajar, kedinasan di seluruh Indonesia, satukan langkah, perkuatkan niat, menjadi kader dakwah Indonesia. Folkri PTK, Forum Kerjasama Rohani Islam, Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia. Folkri PTK mandiri, kontributif dan bersahabat, aspiratif untuk kesejahteraan umat, wadah dakwah seluruh Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Acara selanjutnya, yaitu kita akan memasuki acara inti, yaitu perkenalan dan pemaparan materi dari pembicara pertama, yaitu Akh Ajib Akbar Qalbi. Selamat malam, Akh Ajib Akbar Qalbi.
Bagaimana kabarnya, Af? Ya, selamat malam. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya, baik. Pada malam hari ini kita menghadirkan nih, ada Akh Ajib Akbar Kolbi sebagai pembicara pertama, dan ada Wafi Aulia Sabita sebagai pembicara kedua nih. Jadi pasti para peserta ini sangat antusias ya, Akh, untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Jadi, sebelum saya mempersilahkan pemapar materi 1, saya akan membacakan CV dari Akh Ajib Akbar Kolbi. Ajib Akbar Kolbi ini merupakan seorang taruna di Politeknik Imigrasi. Beliau memiliki ketertarikan pada penegakan hukum keimigrasian, perlindungan, perbatasan, isu pengungsi, kebijakan luar negeri. Berkomitmen untuk belajar lebih banyak dan membangun koneksi, serta bertekad menjadikan imigrasi Indonesia dalam mendukung negara yang dapat berhasil menjalankan fungsinya. Jadi, beliau ini memiliki beberapa prestasi yang luar biasa ya, seperti beliau pernah gold medalist at Youth International Science Fair 2024, silver medalist at World Youth Innovation and Invention Award 2024, juara 3 Lomba Esai Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan 2023. Wah, ini keren banget nih, sesuai dengan materi kita pada malam hari ini ya. Kemudian ada juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gebiar Esai Nasional Universitas Gajah Mada 2022. Kemudian 5 besar karya tulis terbaik Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar dan Taruna Akademi Kepolisian ke-22 tahun 2002, juara 3 menulis artikel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2021, dan sebagai Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2018. Ya, luar biasa ya prestasinya. Ya, baik. Pada malam hari ini, kami persilahkan materi yang luar biasa. Pada Akh Ajib Akbar Kolbi, kami persilahkan. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke. Baik, kita mulai aja ya. Siap, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan semua yang telah berkesempatan hadir di pelatihan KT ini. Yang terhormat para pengurus FOKFI PTK Indonesia tahun 2023-2024, yang saya hormati peserta pelatihan KTI yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara daring di pelatihan, atau lebih tepatnya saya ingin menyebutnya sebagai sharing aja, sharing terkait karya tulis ilmiah, karena memang ketika ditunjuk untuk menjadi salah satu pemateri itu ada suatu beban moral, karena memang di sisi lain kita dari saya sendiri pribadi masih mengembangkan potensi saya atau bakat saya di bidang karya tulis, tapi di sisi lain saya ingin sharing nih pengalaman saya ketika saya baik itu menulis karya tulis ataupun mengikuti kompetisi karya tulis. Gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan materi tentang introduksi dari konsep dan urgensi karya tulis ilmiah. Nah, nanti untuk UHWAFI ada materi selanjutnya, tingkatan dari materi ini. Gitu. Nah, untuk materi introduksi ini sekadar pengenalan nih, karya tulis ilmiah itu seperti apa, dan juga ditambah dengan pengalaman-pengalaman saya selama menulis KTI ataupun mengikuti lomba karya tulis. Nah,
pasti teman-teman semua sudah paham dan sudah tidak asing lagi dengan nama atau istilah KTI. Nah, KTI ini atau karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ini adalah menurut KBBI itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan observasi, data dan fakta, yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, karya ilmiah ini berbeda dengan karya sastra karena karya ilmiah ini dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah tentunya. Jadi beda nanti jenisnya antara karya tulis ilmiah dengan lanjutkan ya, maaf ada kendala. Jadi karena dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka syarat minimal karya ilmiah itu yang pertama adalah menggunakan bahasa tulis yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan sebagai medianya. Nah, berarti artinya bahasa yang ditulis atau bahasa yang dibuat di karya tulis ilmiah itu merupakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ini. Dan yang kedua adalah membahas konsep ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini luas. Ilmu pengetahuan ini dapat berupa dari bidang sains teknologi, bidang pertanian, bidang sosial, dan lain-lain. Jadi memang karya ilmiah ini memiliki outputnya, memiliki output yang dapat yang menjadi suatu prinsip-prinsip ilmiah itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah disusun secara sistematis. Maksudnya disusun secara sistematis ini adalah disusun atau ditulis rinci atau secara urut, jadi tidak loncat-loncat seperti itu. Nah, klasifikasi KTI itu ada 2 kalau saya rangkum. Sebenarnya banyak sih klasifikasi KTI, jenis-jenis KTI yang sering kita dengar atau familiar dengan kita, tapi ini klasifikasi KTI mungkin di kompetisi ya. Ketika kita teman-teman ikut kompetisi, itu ada innovation paper dan research paper. Kalau innovation paper itu adalah karya tulis yang berisikan inovasi. Maksudnya inovasi itu ketika kita merumuskan suatu permasalahan, mendapatkan suatu permasalahan di latar belakang, kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusi itu adalah inovasinya. Dan yang kedua, itu adalah research paper. Berbeda dengan innovation paper, kalau research paper itu ketika kita menemukan masalah, kita hanya istilahnya secara singkat atau simpelnya, kita hanya menemukan sebab dari masalah itu, seperti itu. Jadi tidak ada solusi yang lebih detail atau mendalam terkait research terkait permasalahan yang Dua-dua. Nah, tadi karena sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, jadi ini yang pertama adalah objektif. Objektif ini artinya didasarkan pada pandangan umum, bukan pribadi. Toh, kalau misalnya ada pandangan pribadi dalam karya tulis tersebut, itu merupakan suatu pandangan argumentatif. Karena memang ada jenisnya tersendiri untuk pandangan pribadi. Contohnya esai argumentatif untuk membahas suatu permasalahan. Yang kedua itu sistematis. Sistematis itu seperti tadi syarat minimal dari KTI. Sistematis itu adalah susunan teksnya dibuat teratur, tidak rancu, tidak loncat-loncat, dan sehingga memudahkan pembaca untuk tahu dari awal sampai akhir pokok pembahasannya itu mau dibawa kemana. Terus yang ketiga itu logis dan efektif. Logis dan efektif ini artinya bahwa karya tulis itu harus dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat.
Jadi permasalahan-permasalahan yang diangkat atau apapun yang kita tulis di karya tulis tersebut itu harus dapat dipahami, mudah dipahami, walaupun memang karena syarat minimal itu menggunakan bahasa baku, tapi memang dari struktur kalimat, dari struktur teks, paragraf dan lain-lain itu dapat diterima dan dipahami oleh akal sehat. Dan yang terakhir itu faktual. Maksudnya faktual di sini adalah tidak bersifat imajinatif. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal kan, kalau karya tulis itu ada karya tulis ilmiah dan juga ada karya sastra. Nah, kalau karya sastra itu kan bisa jadi bersifat imajinatif karena menggunakan bahasa puitis atau bahasa yang tidak baku. Nah, kalau karya tulis ini bersifat faktual atau sesuai dengan pada kenyataan dan tidak imajinatif. Itu untuk ciri-ciri karya tulis. Nah, ini tadi kan klasifikasi KTI kalau kita mau ikut kompetisi. Kalau jenis-jenis KTI itu sebenarnya udah ada di lingkungan sekitar kita. Kita sudah tidak asing lagi dengan KTI. Seperti makalah. Makalah itu adalah ya laporan hasil studi pustaka atau kajian lapangan. Itu biasanya untuk tugas kuliah dan lain-lain. Terus ada laporan, itu laporan berisi hasil dari kegiatan riset, KKN atau PKL. Ada juga skripsi, tesis, dan disertasi sebagai tugas akhir atau syarat kelulusan. Dan juga artikel ilmiah yang merupakan suatu hasil riset yang melewati tahap peer review dan diterbitkan di jurnal atau proceeding. Perlu teman-teman pahami dan ingat juga kalau artikel ilmiah itu dan jurnal itu adalah mungkin suatu hal yang berbeda karena jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang memiliki isu yang sama. Jadi kalau misalnya kita ditanya sama teman kita lagi ngapain, lagi nulis jurnal ilmiah, berarti teman-teman nulis beberapa kumpulan artikel ilmiah. Alangkah baiknya ketika penyebutan artikel atau penyebutan karya tulis yang memiliki tema yang lebih spesifik yang dikumpulkan di suatu jurnal ilmiah itu disebutnya dengan artikel ilmiah. Karena memang jurnal ilmiah itu untuk sebutan kumpulan dari artikel ilmiah yang memiliki tema yang mirip, yang spesifik. Contohnya, jurnal ekonomi dan pajak. Berarti di dalam jurnal tersebut berisi artikel-artikel yang berhubungan dengan ekonomi dan pajak. Seperti itu. Juga proceeding. Proceeding ini adalah hasil seminar yang ditulis dalam artikel. Nah, secara umum dari 4 tipe karya tulis tadi, itu ada struktur penulisan karya tulis. Nah, struktur penulisan karya tulis itu sendiri, itu ada 3. Ada awal, isi, dan penutup. Bagian awal itu biasanya sudah familiar, yaitu judul, ada identitas penulis, ada kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Itu merupakan bagian awal dari karya tulis. Yang kedua adalah bagian isi atau batang tubuhnya dari karya tulis itu sendiri yang berisi pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan juga pembahasan. Jadi memang isi itu adalah suatu batang tubuhnya dari KTI. Dan yang terakhir adalah penutup. Kalau penutup itu adalah ya kesimpulan, saran, acknowledgements, atau ucapan terima kasih, daftar pustaka, indeks atau glosarium, dan juga riwayat hidup atau lampiran. Jadi memang secara umum dari dari 4 jenis karya tulis ilmiah di sebelumnya itu memang memiliki struktur penulisan yang hampir sama, yaitu awal, isi, dan penutup. Namun memang terdapat beberapa perbedaan di template jurnal yang mungkin kalau misalnya teman-teman mau output artikel ilmiahnya di publish di jurnal suatu jurnal itu mungkin harus melewati tahap review dulu, harus memiliki template-nya sendiri yang disediakan oleh jurnal tersebut, yang penyedia jurnal tersebut. Mungkin nanti masalah publikasi jurnal akan dijelaskan oleh Uhwafi bagaimana tahapan dan sistemnya. Mungkin kalau template struktur penulisan karya tulis yang ingin dipublish itu ada template-nya sendiri yang biasanya disediakan dari jurnal. Nah, ini adalah output-nya. Saya udah tadi menyinggung juga
Kalau outputnya itu bisa teman-teman menulis karya tulis itu set atau praktik aja, tapi bisa untuk publikasi, bisa untuk menjadi syarat kelulusan dan juga lomba atau kompetisi yang akhir-akhir ini sudah saya lakukan, dan memang setelah dilakukan itu malah jadi tertarik untuk lebih lagi menulis, karena memang ibaratnya selain untuk menang, karena kan memang ada juga lomba atau kompetisi yang ketika kita ikut atau dan kita jadi pemenang itu ada pendanaan dari inovasinya ataupun kita dapat hadiah lainnya, tapi memang yang paling penting adalah pengalamannya, pengalaman dan ilmu yang kita dapat ketika lomba atau kompetisi itu, karena memang di lomba atau kompetisi itu kan banyak tahapan-tahapannya, ada tahapan pengecekan karya tulisnya oleh dewan juri dan juga mungkin ada tahap presentasi. Nah, di tahap presentasi itu teman-teman menjelaskan terkait karya tulisnya dan juga juri menanyakan terkait permasalahan yang diangkat di karya tulisnya, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan kompetensi kita, bukan hanya di bagaimana cara kita menyajikan permasalahan, menyajikan topik, menyajikan isu yang kita tulis di karya tulis, tapi kita menjelaskan permasalahan tersebut, kita memaparkan bagaimana kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi mungkin setelah ini saya ingin teman-teman untuk mencoba menulis karya tulis ilmiah, karena dari situlah kita tahu bahwa kadang memang ada orang-orang berbeda ya, tapi memang kalau misalnya kita sudah menulis, kadang suka ingin menulis lagi, ikut lomba lagi seperti itu. Nah, ini tahapan proses penulisan. Yang pertama paling penting adalah pemilihan topik dan perumusan tujuan. Yang kedua ada penyusunan kerangka, yang ketiga ada pengumpulan data dan studi pustaka, yang keempat ada analisis data, dan yang terakhir ada penyusunan naskah. Yang pertama itu penentuan topik dan tujuan. Kenapa topik dan tujuan itu harus suatu proses yang pertama? Karena penentuan topik ini berhubungan dengan tren yang kita bahas apa, dampak dari penulisan kita apa, bagaimana penguasaan materi kita itu harus diperhatikan dalam penentuan topik. Karena tidak salah kita untuk membahas suatu topik yang memang di luar dari bidang kita. Tapi alangkah baiknya kita membahas suatu permasalahan yang kita tuangkan dalam karya tulis itu apa yang kita kuasai, materi yang kita kuasai. Karena kita akan lebih paham dan kita akan lebih mengerti bagaimana cara kita menyajikan suatu karya tulis tersebut. Juga disertai dengan pembatasan sesuai jenis karya tulis. Pembatasan di sini artinya ketika kita menulis skripsi, pembatasannya berarti hanya sebatas research dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga jenis-jenis karya tulis ilmiah lain. Jangan sampai kita membahas atau menyajikan suatu karya tulis yang terlalu melebar dan luas cakupannya. Juga perumusan tujuan. Yang kedua perumusan tujuan. Jadi tujuan itu menjelaskan maksud kepada pembaca, meyakinkan pembaca kenapa harus baca karya tulis teman-teman semua. Juga memengaruhi pembaca terkait karya tulis yang telah disajikan, permasalahan yang telah disajikan. Nah, salah satu tujuan yang mungkin salah, juga kurang tepat atau kurang tepat, itu adalah ketika kita menyajikan tujuan untuk lomba karya tulis, itu menyajikan tujuannya untuk memenangkan lomba karya tulis, dituliskan di situ. Nah, itu suatu hal yang kurang tepat, karena output atau tujuan dari karya tulis tersebut harus meyakinkan pembaca bahwa pembaca tersebut atau dewan juri tersebut mau membaca dari karya tulis teman-teman semua. Seperti itu. Nah, untuk analisis data, untuk publikasi dan juga tahapan lainnya itu akan dijelaskan oleh Wafi. Untuk penyusunan naskah dijelaskan bahwa penyusunan naskah itu kalau saya itu sesuai pengalaman dimulai dari bagian yang paling mudah. Dimulai dari bagian yang paling mudah terlebih dahulu. Setelah itu saya menyempurnakan setiap bagian. Yang selanjutnya adalah gunakan alat bantu dan juga ulas atau revisi. Nah,
mulai dari bagian yang paling mudah terlebih dahulu adalah contohnya kalau saya itu menentukan permasalahan apa yang akan saya angkat. Kadang kita menemukan permasalahan, kadang kita menemukan topik atau isu yang akan kita bahas, itu bisa di mana aja. Di jalan, ketika kita belajar, ataupun ketika kita diskusi dengan teman-teman, itu mungkin kita bakal menemukan suatu topik atau isu karya tulis yang mungkin kita bisa dapat. Nah, biasanya ide itu datang dari mana aja. Makanya saya pertama menyusun karya tulis itu dari pembuatan kerangka juga dan juga penentuan topik. Nantinya setelah bagian-bagiannya telah terbuat, dari strukturnya telah lengkap, juga diisi dari bagian yang paling mudah, itu baru disempurnakan. Disempurnakan setiap bagiannya, baik dari di pendahuluan, di isi ataupun di penutup. Selanjutnya gunakan alat bantu. Maksudnya gunakan alat bantu di sini adalah contohnya untuk alat bantu aplikasi untuk referensi itu saya pakai Mendeley, juga untuk citasi pakai Mendeley, juga kadang untuk menemukan ide, untuk menemukan kalau misalnya sudah blank, ini apa sih mau dituangkan di karya tulis, kadang saya suka pakai ChatGPT juga. Maksudnya ChatGPT ini untuk lebih ke menemukan ide yang mungkin saya blank ataupun nggak sempat terbahas, ChatGPT pun bisa digunakan. Tapi ChatGPT hanya sebatas bagaimana kita ketika kita kesusahan. Jangan sampai apa teks yang ada di ChatGPT itu dikopas langsung di karya tulisnya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, yang paling penting juga adalah ulas dan revisi dari karya tulis itu sendiri. Karena revisi atau editing itu ketika karya tulisnya telah selesai, kita harus perlu dibaca ulang agar karya tulisnya sempurna. Nah, ini tips dari saya, pengalaman saya. Itu untuk menulis KTI itu, yang pertama belajar sepanjang hayat. Tentunya kita perlu belajar dan belajar. Karena nggak mungkin kita langsung bisa menulis karya tulis. Yang kedua, ikuti workshop, pelatihan karya tulis, ataupun mungkin selanjutnya online tutorial di YouTube dan media-media lainnya. Dan yang paling penting adalah mulai menulis, karena kita nggak akan bisa nggak akan bisa mahir dalam menulis kalau kita tidak mulai menulis. Nah, ini adalah jurnal-jurnal saya yang artikel-artikel saya yang alhamdulillah sudah terpublikasi mungkin di OJS, di Open Journal System. Itu ada yang membahas tentang kebijakan visa, ada yang membahas tentang juga pekerja wanita. Ini bukan merupakan bidang saya, tapi waktu itu trennya adalah ketika adanya demonstrasi pekerja wanita karena tidak mendapatkan haknya, yaitu hak cuti dan hak hamil yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law. Nah, hal tersebut menjadi concern bagi saya untuk menulis bagaimana perlindungan yang dilakukan dalam suatu karya tulis. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, ide itu atau isu yang kita bahas, topik yang kita bahas itu datang dari mana aja. Bisa kita cari, bisa kita tulis begitu. Nah, menulis menguatkan ingatan, menulis menguatkan ingatan. Maksudnya adalah ini adalah salah satu kalimat yang saya dapat pada Gerakan Literasi Nasional 2019. Ketika itu Bapak Menteri Pendidikan kala itu, Pak Muhadjir Effendi, menjelaskan bahwa menulis menguatkan ingatan. Itu artinya ketika kita menulis, apa yang ide kita, apa yang ada dalam pikiran kita dituangkan dalam tulisan, itu akan menguatkan ingatan kita terhadap suatu hal yang kita tuliskan.
Jadi tips dari saya setelah ini, rekan-rekan telah kenal dengan KTI, telah tahu, telah familiar dengan KTI, dan nggak takut untuk nulis KTI. Mungkin nanti teman-teman semua akan menghadapi ujian akhir, baik itu tugas akhir ataupun skripsi, dan mulailah dari sekarang untuk belajar bagaimana cara menulis karya tulis itu, mungkin skripsi dari sekarang. Mulai mungkin kalau sekarang masa-masanya lagi cari judul, ataupun mungkin sudah ada yang sempro, lagi cari data, itu mulailah dari sekarang. Dan tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Jadi saya harap kedepannya kita semua dapat menulis karya tulis yang baik, yang dapat memengaruhi pembaca, juga memiliki output yang baik, juga karya tulis yang dapat bermanfaat bagi, baik itu dari segi keilmuan ataupun inovasi atas solusi dari permasalahan yang kita bawa, seperti itu. Mungkin sekian dari saya terkait introduksi dari karya tulis ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Akh Ajib Akbar Qalbi yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Ya, pastinya itu dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita sudah menemukan ya banyak output karya tulis ilmiah seperti tugas makalah, tugas syarat kelulusan, yaitu ada skripsi, dan juga bisa kita temukan pada lomba-lomba ya. Jadi jika kita belum mulai untuk menulis karya ilmiah ini, maka kita tidak tahu kemampuan kita di mana. Baik, kepada peserta, setelah Akh Haji Akbar Qalbi memaparkan materinya, kami memberikan 3 kesempatan untuk bertanya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, kepada Lutfiah Rizky Ihsanti dipersilahkan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Rizky Santi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Terima kasih kepada Ajib atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Di sini izin bertanya, bagaimana ya, dan merasa stuck juga ketika menulisnya. Gitu. Bagaimana cara Ajib untuk menangani hal tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Izin boleh diulang pertanyaannya? Tadi terputus. Baik, izin untuk mengulangi untuk pertanyaannya. Bagaimana cara Ajib untuk menangani rasa dismotivation atau kehilangan motivasi ketika Ajib sedang menulis karya tulis ilmiah? Karena kan terkadang juga ketika kita sudah menulis kan banyak sekali hal-hal yang kita bingungkan gitu. Ketika kita mulai untuk menguraikan ide-ide kita tadi gitu. Seperti itu. Oke, langsung dijawab ya, Jadi memang dismotivation ataupun blank atau stuck di tahap penulisan karya tulis itu lumrah terjadi. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Tapi
waktu saya mengalami hal tersebut, tentunya kita butuh teman diskusi, kita butuh teman bertanya, kita butuh rekan, eh, istilahnya bisa dibilang rekan seperjuangan. Nah, ketika saya mengalami stuck ataupun kayak bingung untuk melanjutkan KTI-nya dari mana lagi, dan juga bingung ini dilanjutkannya seperti apa, mungkin saya akan nanya ke teman saya juga. Saya akan nanya ke teman, diskusi bagaimana ini solusinya, ketika saya ingin apa mengangkat suatu topik ini, ataupun kalau misalnya lebih bagus mungkin bisa ditanyakan kepada dosennya, ada dosen pembimbingnya, bisa diarahkan oleh dosennya seperti itu. Jadi untuk hal tersebut bisa diatasi dengan diskusi dengan teman-teman sih. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ajib atas jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ukhufiah dan Ajib. Kemudian dipersilahkan untuk peserta selanjutnya yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Baik nih, mungkin ada beberapa peserta yang ingin bertanya, sedang mempersiapkan pertanyaan. Sebelum mereka bertanya nih, saya ingin bertanya nih, apa pengalaman pertama Aki dalam menulis karya ilmiah dan mengapa termotivasi untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini? Siap, terima kasih. Jadi pertama saya mungkin kalau pertama buat nulis karya tulis ilmiah lupa ya, karena kan karya tulis ilmiah itu bisa berbentuk makalah dan itu bisa berupa penugasan di masa sekolah. Tapi ketika saya tertarik akan penulisan karya tulis itu dimulai pada saya kelas 10 SMK. Itu waktu itu pada kelas 10 itu ada seleksi namanya Duta Bahasa Pelajar 2018. Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat itu adalah duta bahasa yang memang dikhususkan untuk pelajar di Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satu rangkaian seleksinya adalah menuliskan esai argumentatif terkait suatu permasalahan. Nah, pada saat itu kan memang saya baru masuk SMK, masih kelas 10, istilahnya belum tahu apa-apa, belum tahu apa yang dituangkan. Akhirnya guru bahasa Indonesia saya mengarahkan saya untuk membuat esai argumentatif, mengarahkan saya untuk membuat bagaimana cara membuat struktur esai yang baik, mengangkat suatu permasalahan, dan juga agar esai tersebut dapat mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, setelah itu ternyata membuat esai itu bisa dibilang gampang-gampang sulit. Gampangnya itu ketika kita malah sudah selesai, sudah ibaratnya sudah menemukan permasalahan, sudah menemukan topik dan solusinya. Susahnya itu ketika kita mungkin nyusun naskahnya atau nyusun bagaimana naskahnya itu secara sistematis. Juga setelah itu saya mengikuti kompetisi juga, ada yang namanya Olimpiade APBN. Olimpiade APBN itu dari Kemenke, itu syarat awalnya itu kan esai juga. Esai untuk esai untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada juga banyak memang kompetisi-kompetisi beasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diawali dengan mungkin esai, ataupun diawali dengan baik itu esai argumentatif ataupun bentuk esai lainnya. Jadi ketertarikan itu, kebutuhan itu atau urgensi itu yang menjadikan saya harus belajar, harus paham, dan harus tahu bagaimana menyusun esai yang baik. Karena memang banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang saya ikutkan yang awalnya itu harus dimulai dengan esai terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau
saya harus belajar. Dan waktu ke waktu saya terus membuat esai, membuat karya tulis, sampai akhirnya masuk ke Politeknik Imigrasi. Di sini sangat apa ya namanya, sangat dilihatlah, sangat diapresiasi dalam penulisan karya tulis, sehingga saya selalu bersemangat untuk menulis karya tulis karena memang sudah ada output dan apresiasi tersendiri dari Politeknik Imigrasi. Selain itu, memang KTI ini bisa jadi sebagai persiapan saya untuk tugas akhir skripsi saya nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Ajib. Berarti kalau misalnya kita belum mencoba untuk menulis nih, kita belum tahu ya bagaimana itu. Jadi apapun yang terjadi kita harus kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, untuk sesi tanya jawab ini kita tutup dan akan kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu Wafi Aulia Sabita. Ya, selamat malam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Hmm. Gimana nih, mau memaparkan materi malam ini? Pasti senang Sebenarnya ya bisa berbagi dengan teman-teman di sini gitu. Berbagi ilmu yang bermanfaat. hmm, ya gimana ya? Agak sebenarnya saya agak heran gitu kenapa saya jadi materi. Kan kita bisa kasih arahan, kita rangkul junior kita, kemudian nanti junior kita bikin karya tulis, kita ada andil dalam sana. Dan nanti karya tulisnya dipublikasi dan dipakai orang untuk kebermanfaatan banyak orang, kita akan terus mendapatkan itunya ya, apa namanya, kebaikan itu gitu, walaupun kita sudah berpulang nantinya. Dan jadi yang membuat saya mau meluangkan waktu gitu, walaupun hari ini agak hektik, agak full, karena itu tadi mikirnya ke sana, panjang mikirnya ya. Dan saya mau agak protes sedikit ya. Maksudnya yang semuanya pulang ini saya bagian ini aja deh, penyemangat aja ini, tapi kok tiba-tiba saya yang dapat materi berat ya. Tapi nggak apa-apa deh, bagian analisis data nanti saya selipin gimana caranya kemudian penyajian datanya gitu ya. Karena kita di STIS kan dipelajari ya tentang itu, dan saya masih banyak sekali melihat di paper bahkan yang sudah publis itu kurang serak aja gitu sama bagaimana mereka menyajikan diagram batang, diagram lingkarannya. Nanti kita bahas sama-sama gitu deh. Ini baru awal udah panjang aja Bang. Ya, luar biasa Banyak sekali gitu ya. ya. Terima kasih telah menyempatkan untuk berhadir pada malam hari ini. Ya, para peserta, jadi Wafi Aulia Sabita ini merupakan taruna dari Politeknik Prastatistika STIS di Jakarta, Indonesia. Beliau pernah mengampu pendidikan di Universitas Bengkulu dan SMA Al-Abidin. Jadi prestasinya ini banyak banget ya, banyak banget ya. Pernah memenangkan juara 2 Most Favorite and Best Presenter pada Data Science Competition oleh Starcore Analytics dan IPB University September 2023. Bicara terbaik dan juara 3 dalam National Business Plan Competition oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Universitas Bengkulu. Wah, ini banyak banget nih prestasinya ya. Berbicara, menulis, luar biasa sekali nih. Baik, pada malam hari ini
kami persilahkan kepada Ukwafi untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada MC dan juga saya nggak ngeliat PJ-nya di mana ya, PJ-nya ya yang kecap sama PJ-nya, dan juga tadi ada ketua pelaksana juga. Salam kenal semuanya. Jadi karena sudah diberikan kesempatan, saya akan menggunakannya dengan maksimal walaupun partisipansinya mungkin 21 orang, tapi saya nggak ngeliat itu sebagai angka 21. Saya ngelihatnya kalau satu orang bisa nyebarin ke dua, kemudian dari dua orang bisa nyebarin lagi ke dua gitu ya. Jadi 21 pangkat sekian ya, kita ngelihatnya eksponensial ya. Semoga nanti nggak berhenti di teman-teman. Oke, jadi saya izin untuk share screen. Tidak usah salfok sama ininya. Memang banyak pakai ini, apa namanya, pintasan. Tapi saya share screen lah. Ya, kita tampilkan dulu di Canva. Agak 20-an, tapi ini nggak banyak sebenarnya ya. Karena saya nggak pakai deskripsi ya, nanti tolong perhatiin aja. Oke. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi melanjutkan dari materi yang Ajib ya. Ini sudah masih tahu tuh gimana karya tulis ilmiah, kemudian urgensinya tuh apa sih, dan bagaimana cara memulai menulisnya, apa yang harus dilakukan. Itu kan kita sudah dapat. Sekarang gimana sih cara mengumpulkan, kemudian menganalisis, dan bagaimana prosedur dari penyuntingan dan publikasinya. Pertama, yang perlu kita ketahui, waduh ini kalau di anak STIS udah biasa selalu dibilang berulang-ulang tiap kuliah umum, data is a new oil. Kita mungkin kalau orang dulu ya, orang berlomba-lomba masuk perminyakan karena prospeknya jelas gitu, kemudian dapat gajinya ribuan dolar. Tapi nanti akan ada masanya minyak itu habis ya. Dan sekarang yang menjadi new oil ya, itu adalah data. Orang apa-apa butuh data. Kita mau bikin kebijakan butuh data, pun juga membuat karya tulis pasti butuh data. Jadi data ini sangat esensial. Masalahnya data berlimpah ruah, gitu banyak banget ya sumber-sumber untuk mencari data yang gratis ya, tidak harus berbayar dan tidak harus membuat kita terjun ke lapangan. Kita bisa banyak banget pakai data, tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan potensi dari data itu. Atau mereka tahu gimana cara nyari data, tapi mereka nggak tahu gimana meramu data. Meramu itu kita mengolah ya, mengkolaborasikan berbagai macam data sehingga terjadi satu insight ya. Akan ada wawasan baru dari berbagai macam data itu ketika digabungkan. Akan ada, oh iya ternyata kita butuh ini gitu setelah kita tahu fakta-fakta dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana caranya kita membuat data itu atraktif ya. Data seperti apa sih yang membedakan di antara yang lainnya? Data seperti apa sih yang kiranya itu akan menjadi poin pembeda? Nah, ini saya ambil dari hasil diskusi saya bersama dosen saya. Jadi kita harus mencari, kalau orang statistik, saya nggak tahu ya apakah itu sama diksinya di tempat teman-teman, tapi kita ngomongnya lokus, jadi kayak lokus penelitian ya, tempat yang kita mau teliti. Jadi harus mencari the right objective. Kita harus mencari uh, apa yang mau kita teliti itu tuh sesuatu yang tepat. Jangan sampai misal kita mau meneliti tentang kelautan, tapi sebenarnya kita tidak berada di negara yang banyak laut gitu kan ya, buat apa gitu kan, kita nggak relate. Kalaupun kita menulis tentang itu, orang tidak akan terlalu bisa percaya karena kita tidak tinggal di daerah kelautan gitu, atau kita bukan orang kelautan gitu. Jadi kita harus mencari the right objective yang sesuai dengan latar belakang kita, yang lebih baik sesuai. Kemudian kita harus mengetahui urgensinya penting nggak di negara kita, atau penting nggak dengan kerjaan kita. Kan beda-beda ya teman-teman PTK nih ya, ada yang seperti saya ya, ini teman kos saya ada join, makanya dari tadi saya ketawa-ketawa aja gitu. Mereka join ini. Terus ada juga mungkin dari teman-teman Poltekim, ada dari Polbangtan, ada dari STAN ya, mungkin banyak ya di sini ya. Dan kita beda-beda semua ya, kalau STAN dengan akuntansinya, STIS dengan statistiknya, Poltekim dengan imigrasinya, Polbangtan dengan pertaniannya, PEPI, dan lain-lain. Jadi harus mempertimbangkan the right objective ya, lokus penelitiannya itu harus tepat. Nah, lalu bagaimana langkahnya untuk mencari the right objective? Yang pertama kita juga harus tahu
kenapa kita mau meneliti itu dulu? Nah, berangkat dari why, berangkat dari pertanyaan kenapa itu harus tahu urgensi yang ada saat ini. Sekarang kan targetnya Indonesia Emas 2045 atau 2030 itu mencapai SDGs ya. Awalnya kan MDGs, kemudian lanjut SDGs ya diperpanjang jadi 2030 ya. Jadi kita masih punya about 6 years lagi ya, 6 tahun lagi untuk mencapai SDGs. Nah, makanya kalau kalian membuat esai atau membuat artikel, kemudian mau disubmit di jurnal, mau buat karya tulis ilmiah, itu saya menyarankan sekali untuk berpatok sama SDGs, gitu. Or at least berpatok sama rancangannya Bappenas ya. Bappenas itu Kementerian PPN atau Bappenas yang perencanaan ya. IKN kan di bawahnya di bawah supervisinya Bappenas. Kemudian semua proyek yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk sosialnya ataupun ekonominya ataupun tentang pertanian, tentang lingkungan, itu kan Bappenas bersinggungan ya sama Bappenas. Jadi coba dilihat rancangan perencanaannya Bappenas kalau kita, atau lihatlah SDGs ya. SDGs itu udah paling basic. Kalau misalnya kita bikin penelitian tapi tidak ada ketersinggungan antara itu, susah kita mau outstanding karena orang merasa tidak urgent gitu ya. Jadi harus aware sama objektif kita, sama lokus kita, sama apa yang mau kita teliti gitu. Alasannya jelas. Jadi harus tahu dulu SDGs. Nah, untuk mengetahui SDGs, teman-teman bisa buka aja website dari SDGs-nya Bappenas, kemudian klik di bagian navbar-nya, navigasi bar-nya ini, literasi, dan bisa klik yang bagian laporan. Biar kita lihat apakah ketercapaian SDGs poin sekian itu udah sampai mana. Ya. Kalau misalnya belum sampai di sana, kita bisa ngambil celah itu untuk kita jadikan penelitian. Dan itu akan lebih engaging. Kenapa saya menyarankannya SDGs in the first place? Karena itu bisa menjual di ranah internasional gitu kan. Dan memang orang lagi fokusnya ke sana semua gitu ya. Atau ya at least ada beberapa lagi nanti akan saya jabarkan setelah. Nah, ada 3 hal yang harus diketahui ketika kita mau mengolah data. Kan kita harus tahu dulu the right objektifnya ya, lokus penelitiannya itu harus kita tepat gitu ya, tepat sasaran. Ada 3 alasan yang bisa kita pakai untuk menentukan lokus penelitian, untuk menentukan objek yang mau kita teliti. Yang pertama, dia top rank. Entah itu ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Saya ngasih batasnya ranking 3 sih, paling rendah. Top rank dari apa? Misal, saya mau meneliti kemiskinan, maka saya akan mencari tempat lokus penelitian yang dia mungkin kemiskinannya, jumlah penduduk miskinnya paling banyak, nomor 1 di Indonesia, atau jumlah penduduk miskinnya paling banyak nomor 2, atau jumlah penduduk miskinnya paling banyak nomor 3. Saya mau meneliti kemiskinan, berarti saya mencari daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin paling banyak. Atau kalau tidak jumlah, maka persentase penduduk miskin. Atau kalaupun tidak persentase, mungkin indeks kedalaman kemiskinannya paling tinggi. Jadi kita melihat top rank. Sebenarnya ini adalah hak veto dari penulis ya, mau milih lokus penelitiannya apa. Tapi kalau misalnya kita mau submit di jurnal atau kita mau buat lomba, itu kan butuh pembeda ya dibandingkan yang lain, dan semakin kuat alasannya akan semakin bagus gitu. Jadi walaupun lokus penelitian itu adalah hal kebebasan dari penulis, tetap saja menurut saya kita butuh landasan gitu, kenapa memilih itu. Dan saya mempunyai 3 hal ini tadi. Yang pertama, ya dia ranking 1, 2, 3 dari apa gitu. Bisa 1, 2, 3 dari jumlah penduduk miskin terbanyak, atau juara 1, 2, 3 dari persentase kemiskinannya. Kalau misalnya ternyata saya mau meneliti tentang kemiskinan. Nomor 2, kita harus riding the wave. Oke, kita nggak mau nih pakai lokus yang nomor 1, 2, 3, karena ternyata setelah kita cari tahu penduduk miskin paling banyak nomor 1 di Jawa Timur, kemudian nomor 2-nya di mana, nomor 3-nya di mana, dan kita bukan orang Jawa, jadi kayak kita merasa nggak relate gitu kan. Kita maunya nyari yang daerah kita, atau mungkin yang lebih menarik bagi kita. Kita bisa pakai option nomor 2, yaitu riding the wave. Riding the wave itu gimana sih? Riding the wave itu kita ngelihat tren. Trennya apa sekarang? IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru. Jadi kita membuat penelitian, objek yang kita teliti IKN. Atau tren yang lain deh,
mungkin karena kita sekarang baru memekarkan beberapa provinsi baru, kita bisa tuh pakai lokusnya provinsi baru. Walaupun kalau kita pakai lokus yang provinsi baru hasil pemekaran itu nggak akan tepat sih untuk saat ini karena datanya masih belum banyak ya. BPS aja belum banyak tuh dapat data dari provinsi barunya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai yang ranking 1, 2, 3, kita bisa pakai opsi yang nomor 2. Kita lihat tren, riding the wave dari tren itu gitu. Trennya sekarang kita lagi IKN nih fokusnya, lagi topik hangat ya. Nah, kita bisa pakai IKN gitu. Kalau misalnya sudut pandangnya bukan tentang tempat penelitian, oh mungkin kayak lebih ke tema penelitian. Sekarang apa sih yang lagi jadi pembicaraan dari banyaknya SDGs? Biasanya fokusnya apa? Climate change gitu ya, atau gender equality gitu ya. Tadi yang kayak penelitiannya Kak Ajib tuh, itu kan termasuk bagian gender equality ya, number 5 SDGs gitu. Kalaupun enggak ya bisa pakai yang lingkungan gitu kan. Kalau enggak ya di Indonesia ini sekarang apa stunting ya? Makan siang gratis. Nah, itu coba diteliti itu. Nah, nomor 3 bisa something unique. Jadi bisa kita pilih tempat penelitian itu yang unik. Misal, kita mau lihat di mana daerah yang ternyata dia dia dikelilingi oleh banyak lautan atau misalnya dia berada banget di pesisir pantai. Daerah tersebut, provinsi tersebut benar-benar tepatnya di pesisir pantai. Yang logikanya harusnya masyarakatnya itu bisa makan ikan dengan lebih mudah karena aksesnya mudah gitu ya. Mereka dekat sama pantai, distribusi ikannya mudah, kemudian bisa jadi atau boleh jadi banyak penduduknya yang menjadi nelayan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah kita cari tahu, malah konsumsi ikan di daerah itu rendah. Nah, yang kayak begitu itu bisa dijadikan topik untuk diteliti. Kenapa kok daerah itu dekat sama pantai tapi konsumsi ikannya rendah? Nah, itu bisa. Jadi selain tadi ya nomor 1, 2, 3 dari indeks apa atau kayak nomor 1, 2, 3 penduduk terbanyak, nomor 1, 2, 3 daerah dengan kemiskinan paling tinggi, ekstrim, dan lain, bisa pakai riding the wave trend saat ini IKN atau yang nomor 3 ya something unique. Kok dia ada kontradiktif? Daerahnya dekat pantai tapi kok konsumsi ikannya rendah. Nah, itu bisa pakai kayak gitu ya lokus penelitiannya. Atau ya Indonesia penduduk muslimnya banyak gitu. Tapi ternyata apa gitu. Bisa dicari tahu itu banyak sekali tuh yang bisa dicari tahu. Jadi berangkat dari tempat-tempat penelitian atau fokus penelitian ini kita tuh bisa punya passion ketika nulis karena kita benar-benar penasaran gitu kan. Nah, jadi harus dari awalnya udah tepat. Kalau misalnya kita ya udah sekedar ini aja deh, ya susah nanti untuk menemukan motivasi itu. Atau boleh deh saya tambahin nomor 4. Nomor 4 adalah yang punya relasi sama diri kita. Misal saya kan lahir mungkin di Jogja, saya lahir di Jogja. Oh, saya mau meneliti Jogja karena itu kota kelahiran saya merasa kayak ada kaitan gitu. Gak apa-apa, karena biasanya kalau dia punya relasi sama diri kita tuh akan cenderung lebih senang untuk mengulik itu. Atau ya daerah asal, misal saya dari Bengkulu, saya pengen meneliti Bengkulu, saya pengen berkontribusi sama Bengkulu, jadi saya mau bikin penelitian dengan lokusnya Bengkulu. Boleh kayak gitu. Atau yang mungkin dekat sama kita. Sekarang kampusnya di mana, ya kita teliti itu gitu. Kayak saya kan kampus di Jakarta Timur, dekat sama Ciliwung. Kemarin saya teliti, enggak sih enggak teliti ya, cuman ngulik-ngulik data aja, saya main-mainin data, nyari tahu gimana caranya mengendalikan banjir di Sungai Ciliwung menggunakan data temperatur, data tinggi muka air, dan curah hujan gitu. Dikulik-kulik, pakai datanya pemerintah Jakarta. Ternyata memang sangat tinggi korelasinya gitu kan, dan juga itu ada hubungannya sama pembuatan kebijakan dari pengaliran air itu. Nah, saya kasih contoh ya, misal saya mau meneliti tentang kemiskinan. Kenapa saya mau meneliti tentang kemiskinan? Karena saya tertarik sama SDGs number 1, no poverty. Yang salah satu indikatornya setelah saya kulik adalah mau menghapuskan kemiskinan ekstrim. Nah, maka saya pilih dulu poverty di Indonesia karena saya orang Indonesia dan no poverty itu ada di SDGs nomor 1. Lalu saya kulik lagi indikatornya adalah menghapuskan kemiskinan. Lanjut, setelah saya cari tahu di data BPS, ternyata yang paling gede jumlah penduduk miskinnya itu ada di Jawa Timur. Oke, berarti saya memilih lokusnya Jawa Timur. Lalu ya udah deh, saya buatlah sebuah judul dan jadilah judulnya seperti ini. Nah, ini saya ngambil contoh dari dosen saya. Ngambil topiknya kemiskinan dan
case studinya di East Java gitu ya, East Java Jawa Timur ya karena paling banyak penduduk miskinnya, dan buat indeks. Nah, buat indeksnya itu menggunakan remote sensing. Kenapa? Karena ternyata setelah dicari tahu, ya ini something uniknya ada di sini. Setelah dicari tahu, indeks untuk kemiskinan itu tuh biasanya masih pakai data konvensional yang harus mengeluarkan banyak biaya gitu ya, atau membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengkolek datanya itu sehingga menjadi indeks. Kenapa tidak kita gunakan data Google Earth Engine gitu ya, remote sensing yang cukup loading dapat gitu datanya, dan murah ya, easy access, jadi bisa cost saving alias menghemat anggaran. Nah, dari sana, jadi tadi apa coba ranking 1 penduduk miskin terbanyak, ya kan? Kemudian SDGs number 1. Lalu dia belum ada nih indeks yang menggunakan remote sensing. Something uniknya ada di sana. Sehingga jadilah judulnya seperti ini, ya. Nah, ini kuat alasannya dan itu akan membedakan sama yang lain, sehingga ya wajar kenapa jurnalnya kakak tingkat saya yang sekarang jadi dosen di STIS ya, itu bisa masuk ke jurnal internasional karena sekuat ini alasannya gitu. Jadi kenapa saya agak lama ya membahas ini, karena menurut saya landasan berpikir itu sangat penting. Kalau kita nggak kuat landasannya di awal, susah nanti. Jangan sampai kita ganti judul kan. Lalu lanjut, gimana cara collect datanya? Walaupun saya nggak diminta ya untuk memaparkan materi ini, tapi nggak apa-apa. Karena banyak banget ya, selama saya jadi anak STIS, dan mereka tahu saya dari STIS, pasti pada nanya, wah data BPS di mana ya yang ini? Terus kayak, saya jadi harus mengulik sendiri webnya, ngirim ke mereka datanya, apalagi teman-teman yang lagi skripsian gitu kan. Sebenarnya data BPS itu sangat banyak sekali ya teman-teman, sangat banyak, tinggal dibuka-buka aja lah fiturnya. Kalau teman-teman buka di webnya BPS, teman-teman bisa di bagian produk dan tinggal dipilih. Kalau misalnya publikasi itu kayak misal tentang statistik ekonomi atau statistik pertanian. Nah, kemudian di publikasi itu dia tuh udah dibuat dalam bentuk PDF, dalam bentuk buku yang menjelaskan tentang analisis dari datanya juga. Jadi bukan hanya data, tapi bukan data raw. Jadi bukan data mentah ya. Kalau publikasi ya dia dalam PDF udah diolah jadi diagram atau tabel, kemudian udah ada analisisnya. Nah, ini akan memudahkan kalian kalau misalnya mau mencari tahu analisis dari data yang kalian pakai dan menggunakan data BPS. Infografis juga ada. Infografis ini penting menurut saya buat teman-teman yang mau menyajikan data ya. Jadi bisa merujuk kepada bagaimana cara infografisnya BPS itu membuat datanya. Kemudian ada metadata, jadi misalnya ada indeks ketahanan lingkungan ya, IKL. Nah, kita bisa mencari tahu metadata. Metadata itu apa sih? Jadi misal ada data, kita mau cari tahu datanya itu dari mana. Indeks ketahanan lingkungan tuh sehingga dia menjadi indeks, itu gimana metadatanya. Dia terdiri dari berapa persen apa. Nah, kita cari tahu komposisi dari data itu. Nah, kemudian data-data lain yang teman-teman bisa akses. Apalagi anak-anak PEPI ya, anak Pulau Banten, mungkin akan menggunakan data dari sensus pertanian ya, SP ya. Yang kemarin kan udah dilaksanakan SP. Jadi teman-teman bisa mengakses di sini semuanya lengkap. Kemudian saya tuh kalau misalnya mau bikin paper, saya nggak berpengalaman sih, makanya kayak ya Allah, maaf ya kalau misalnya belum bisa maksimal. Kalau misalnya mau bikin penulisan gitu, saya tuh cenderung banyak membaca dulu, membaca dan mana yang kira-kira saya penasaran gitu. Kemudian kalau udah penasaran sama hal itu, saya cari paper yang mengenai hal itu. Lalu saya akan merujuk pada paper yang itu gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk mikirnya kayak harus gimana bangun dari awal, jangan. Lebih baik kalau untuk kita mahasiswa S1 ya, kita kan tidak dituntut untuk novelty idea seperti anak S3. Jadi lebih baik kita cari aja paper yang mirip dan mungkin kita bisa memodifikasi paper itu gitu. Kita merujuk kepada paper itu ya, tapi mungkin bedakan variabelnya atau bedakan lokusnya, fokus penelitiannya gitu. Karena kita masih mahasiswa S1, kita realistis aja, kita belum punya kemampuan untuk membuat konsep yang benar-benar baru kan. Nah, jadi lebih baik kita merujuk kepada paper. Nah, biasanya saya merujuk kepada paper, kemudian saya lihat di bagian data source-nya. Biasanya di bagian nomor 2 ya, kalau
di paper tuh nomor 1 pendahuluan, dan nomor 2 tuh ada tentang datanya apa aja gitu. Ada tabel datanya. Nah, di tabel data tuh udah sangat lengkap. Oh, ngambil data ini dia dari sini source-nya. Oh, dari sini. Jadi saya tinggal mengikuti aja dari paper rujukannya itu. Kemudian seberapa penting sih gitu? Seberapa penting menggunakan grafik dan visualisasi? Karena saya itu pernah menjadi tim penilai ya, bisa dibilang tim penilai untuk suatu kegiatan. Jujur itu kan banyak sekali ya yang mau dinilai. Sedangkan kita dikasih deadline untuk menilai, oh kamu cuma punya waktu dari hari ini sampai hari ini. Dan kehidupan saya itu tidak hanya menjadi tim penilai. Maksudnya dari pagi sampai sore saya punya kegiatan lain. Dan menilainya itu cuma malam dan saya juga pengen istirahat. Jadi waktu yang saya punya itu sangat sedikit untuk menilai. Nah, ini rahasia ya teman-teman, tapi jangan banyak dikasih tahu. Kalau misalnya juri, kalau misalnya baca kita skimming dan kita tuh udah bisa tahu tuh dari 5 detik pertama apakah kita akan tertarik untuk membaca lebih lanjut atau tidak. Nah, dan itu skimmingnya itu proses untuk kita tahu kita tertarik atau tidak tergantung pada kegiatannya tuh kegiatan apa. Kalau misalnya jurnalnya tentang big data gitu kan, atau apa, ya kita bakalan nyari yang ada kata kunci big datanya di judul gitu kan. Nah, salah satu lagi rahasia lainnya adalah visualisasi itu sangat penting. Karena kadangkala ketika kita ngelihat paper gitu ya, jurinya lagi ngelihat paper, mereka tuh nggak banyak tuh membaca tulisan kalian. Paling yang dibaca judul, kemudian dilihat dulu visualisasinya. Ntar kalau dia nggak ngerti bagaimana cara membaca visualisasi, baru dia baca penjelasan dari visualisasi data itu. Jadi sebegitu pentingnya. Kalau di dosen saya bahkan kemarin bimbingan, beliau bilangnya perbanyak visualisasi gitu kan. Kan kalau misal kita lagi lomba, biasanya dibatasi tuh apa sih, kata ya? Kata atau halaman gitu. Tapi kalau misalnya cuman kata aja gitu, ya banyakin aja visualisasinya gitu. Apalagi kalau visualisasinya itu sangat bisa memberikan insight yang bagus. Jadi itu sangat penting. Lalu apa sih yang harus diperhatikan? Nah, ini basic banget ya. Untuk visualisasi itu kita punya color theory. Jadi kalau misalnya data kemiskinan, mungkin saya akan lebih banyak menggunakan warna merah. Kenapa? Karena SDGs number one poverty warnanya merah gitu. Saya pengen memberikan kesan secara tidak langsung. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini saya ngambil dari PPT dosen saya. Walaupun saya nggak dapet sih mata kuliah ini, karena saya bukan anak statistik, saya anak komputasi statistik ya, beda. Jadi kita emang, saya fokusnya tidak di bagian visualisasi data, tapi saya minta sama teman saya, mereka ketika membuat visualisasi data itu, anak statistik itu, mereka memperhatikan sampai color teorinya, lalu font apa yang dipakai. Lebih bagus pakai sans serif sih, jadi sans serif dan turunannya gitu. Kemudian sampai dipikirkan berapa layoutnya gitu, dan lain-lainnya. Penataan komposisi datanya pun juga diperhatikan. Ini nanti saya menjelaskan juga yang basic-basic aja lah, saya nggak terlalu kayak anak statistik mendalam, tapi ya saya tahu sedikit lah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi menyajikan, minta penelitiannya tentang pertanian ya mungkin warna hijau. Kalau saya kemiskinan merah gitu kan. Nah, kemudian selain itu saya penting untuk ada visualisasi spasial. Apalagi kalau misalnya saya nggak tahu ya, tapi kan karena penelitian saya itu kuantitatif ya kebanyakan ya kalau di program studi saya. Untuk teman-teman yang kualitatif saya kurang dapat gambaran, tapi kalau misalnya ada bisa spasial kayaknya akan bagus deh. Spasial karena dia informatif ya, tergantung pada konteks daerah mana yang kita teliti. Kemudian kalau bisa juga ini penting ada framework sih. Saya nggak tahu apakah framework-nya kayak gimana kalau di teman-teman yang di sosial. Tapi kalau yang kuantitatif pasti ada ya harusnya ya step by step untuk membuat penelitian itu bagaimana gitu. Nah, framework itu penting dan memang tidak semua paper kalau kalian baca ada framework-nya, tapi akan lebih baik kalau ada. Dan memang akan susah sih, kayak kita punya penelitian ini, kita mau cari framework buat penelitian ini tuh susah. Jadi emang lebih baik kita melihat penelitian orang, kemudian walaupun nggak sama seperti kita penelitiannya, kita ubah-ubah sedikit gitu, kita merujuk pada itu. Framework ini bisa memperlihatkan bagaimana mekanisme kita melakukan penelitian itu dengan lebih ringkas. Karena tadi kan dibilang juri itu waktunya dikit. Jadi visualisasi itu membantu supaya kalian tuh outstanding gitu papernya. Supaya kalian tuh menarik. Jadi ya untuk supaya di reviewer kalau kalian ke jurnal biar lebih menarik. Kalau kalian ikut lomba, kita kan skimmingnya waktunya dikit banget ya. Jadi
biar outstanding. Jadi biar kita lebih banyak spending waktu di paper kalian karena kita udah tertarik sama framework. Jadi dibuat mungkin variabel apa yang dipakai, kemudian modelnya kayak gimana, kemudian objektif lokusnya seperti apa dan validasinya bagaimana. Ini tergantung kalau framework, tergantung sama proses penelitian kalian kayak gimana. Nah, untuk diagram batang ini yang saya sering temukan kesalahan ya. Kalau kalian menyajikan data dengan diagram batang, tolong diurutkan dari paling tinggi datanya ke paling rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan warna. Misal penggunaan warna kalau ini dari data BPS ya, ini kenapa kok warnanya beda-beda? Nah, karena dia ini kepada halayak umum tujuannya. Dan SD warna merah, karena kan emang seragam anak SD warnanya merah, SMP warna biru, SMA emang abu-abu gitu. Memang dibedakan karena sesuai dengan variabel dari diagram batangnya. Tapi kalau misalnya kita cuman membedakan, misal kalian yang PEPI deh menyajikan data tentang vegetasi atau apa deh padi, berapa produksi padi, bla 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 bla. Itu kan sama-sama tumbuhan, tidak ada perbedaan kelas yang berbeda ya kan, hijau semua kan bisa tuh pakai gradien hijau. Tapi buatlah kalau misalnya kalian mau meng-highlight yang paling tinggi, maka data yang paling tinggi itu dibuat warnanya paling gelap gitu. Kemudian yang data yang paling rendah itu dibuat yang paling terang. Jadi dibuat gradien warna dan diurutkan diagram batang itu dari yang paling tinggi ke paling rendah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, atau kalau misalnya mau meng-highlight aja yang paling tingginya, maka yang paling tinggi dikasih warna. Tapi yang lainnya dikasih warna abu-abu dan abu-abunya abu-abu gradien. Nah, itu yang sebenarnya memang tidak terlalu esensial tapi sangat membantu untuk nanti penyajiannya tuh lebih enak untuk dilihat ya. Itu sih. Lalu ke diagram lingkaran. Oke. Nah, diagram lingkaran ini jadi catatan penting. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman baca diagram lingkaran ini atau low chart pie ini tidak direkomendasikan ya kalau variabelnya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di infografis ya BPS, diagram lingkaran dipakai kalau dia cuma sedikit nih, ada 1 sama 2 doang kan, atau 3. Karena ketika pembaca melihat diagram lingkaran, mereka tuh tidak bisa membandingkan sudutnya. Apalagi kalau dia cuma beda-beda dikit. Kan. Jadi menurut saya kalau diagram lingkaran tuh list option, jadi opsi terakhir aja. Atau kalaupun memang maunya diagram lingkaran karena ternyata lebih mencolok ya diagram lingkarannya nggak apa-apa, tapi dibuat warnanya itu kontras. Kalau cuma 2 ya oke lah. Dan ini kan perbedaannya sangat kelihatan ya. Jadi kayak kita pun ngelihat sekali lihat udah tahu mana yang paling banyak datanya. Tapi kalau misalnya kayak diagram lingkaran, terus dia ada 5 variabel dan perbedaannya sangat-sangat sedikit gitu. Aduh, mending diagram batang aja deh gitu. Karena pembaca tuh belum tentu bisa nanti menentukan mana yang paling besar gitu. Bisa jadi ada bias. Makanya kalau di internasional tidak disarankan kalau banyak variabel. Tapi kalau misalnya dikit ya masih oke lah. Jadi kayak mubah deh. Hukumnya boleh lah, boleh. Tapi ya harus ada pertimbangannya. Ya. Terus kalau misalnya dilihat nih, ini banyak variabelnya. Tetap diurutkan dari data yang paling banyak ke data yang paling sedikit harusnya. Dan juga pewarnaannya dipikirkan ya. Tadi pakai color theory ya. Kalau yang tadi kan dia karena sesuai sama seragam SMA ya kan. Kita kan datanya buat halayak publik. Jadi yang lebih awam diketahui sama publik. Ini pokoknya kalau diagram lingkaran, saran saya yang variabelnya sedikit saja. Lalu gimana sih kalau menganalisis? Nah, menganalisis ini tergantung sama penelitian teman-teman ya. Saya nggak tahu karena saya nggak kebayang gimana penelitiannya Ajib yang imigrasi itu saya nggak kebayang. Saya juga nggak kebayang kalau Polbangtan tuh kayak gimana saya nggak kebayang gitu kalau pertanian. Jadi ini tergantung teman-teman. Tapi kalau misalnya saya bisa bilang secara generalnya, secara umum, analisis itu tentu saja kita butuh diskusi dengan dosen. Nah, kalau saya baru masuk STIS. Saya baru masuk STIS tahun 2022. Apa coba yang saya cari tahu? Saya cari tahu dosennya sebelum masuk STIS. Jadi sebelum saya keterima STIS, saya cari tahu dosennya. Cari tahunya di mana? Di LinkedIn. Terus saya cari tahu publikasinya apa aja gitu. Terus kayak, oh dosen STIS lumayan bagus nih gitu. Habis lulus dari STIS, biasanya kan kebanyakan yang memang lulusan STIS, kemudian berkiprah di BPS, kerja, S2, terus ditarik jadi dosen gitu kan. Nah, saya lihat, oh ternyata S2-nya kemana. Saya petakan.
Oh, ternyata dosen kita banyaknya ke Jepang ya. Oh, yang ke Jepang ini biasanya yang ngambil rumpun ilmu komputer ya gitu. Ada nggak ya yang ke Amerika, ada nggak yang ini? Terus saya lihat penelitian-penelitian beliau. Dan saya kalau misalnya itu public, papernya open access, saya baca, saya lihat. Tapi nggak yang saya baca, saya ngerti. Nggak kok, saya juga pusing bacanya. Tapi seenggaknya saya lihat kata-kata kunci di judulnya. Nah, itu yang akan saya jadikan rujukan kalau misalnya saya mau membuat paper itu. Jadi kalau mau menganalisis, kita harus punya landasannya. Kalau ditanya kenapa mau analisis kayak gini, oh iya karena saya udah pernah ngeliat paper ini analisisnya kayak gitu. Ada landasannya gitu ya. Jadi cari dulu yang rujukannya. Yang kedua, itu tergantung sama bidang ilmu yang kita dalami. Ya saran saya banyak membaca yang punya dosen aja. Ya, yang paling dekat dari kita dosen kita. Ya kita lihat ya. Bukalah Google Scholar-nya. Kemudian bukalah apa saja yang sudah beliau-beliau itu publish beberapa bulan ke belakang atau tahun ke belakang. Perbanyak membaca itu sangat basic ya, sudah saya sebutkan. Dan gunakan Google Scholar. Nanti di akhir coba saya praktikan ya, gimana cara saya nyari tahu gitu. Sama coba dibaca policy brief. Kenapa policy brief tuh saya juga singgung? Nah, kemarin ini Menteri Pan-RB kan sempat ke STIS ya, teman-teman. Sempat bertandang ke STIS waktu itu di hari yang sama dengan pembukaan Sekolah Ikatan Dinas. Salah satu pemaparan materi dari Menteri Pan-RB itu menegaskan bahwa kita itu butuh interkoneksi antar semua lembaga. Jadi semua orang itu harus punya peran dan itu perannya saling terhubung. Sehingga akan bagus kalau kita mendapatkan solusi yang applied, yang bisa diaplikasikan. Tapi walaupun kita butuh solusi yang bisa diaplikasikan, bukan berarti kita butuh aplikasi terus itunya solusinya. Kalau misalnya teman-teman bikin karya tulis, jangan aplikasi terus ya. Karena kita udah terlalu banyak nih aplikasi. Ternyata datanya udah berapa puluh ribu ya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Ya nggak tahu itu apa buat ngabisin anggaran atau nyari proyek, kita nggak tahu itu. Tapi jangan aplikasi terus, kata Pak Menterinya. Kalau bisa kita lihat apa yang sudah ada dan kita evaluasi. Makanya saya minta untuk baca policy brief. Jadi nanti setelah kita membuat karya tulis atau membuat paper, essay, anything of that, itu kita punya ada yang kita bisa berikan gitu, bisa diaplikasikan ke masyarakat. Dan kita bisa ngelihat apakah itu sesuai dengan kebijakan sekarang atau malah kita harus mengkritisi kebijakan yang sekarang. Atau kalau misalnya memang sesuai dengan kebijakan sekarang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, untuk penyuntingan dan publikasi itu biasanya cuma seputar 3 ini sih. Ejaannya, kayak diksi yang dipakai udah bener belum gitu ya. Dan diksi kan tergantung di bidang ilmu masing-masing ya. Turnitin, plagiasi, dan itu tergantung ya. Kalau misalnya ke paper internasional, tentu saja turnitinnya harus kurang, mungkin 10% nggak boleh, saya nggak tahu ya, saya belum nyari tahu untuk yang beberapa. Cuman kalau di Semnas, kita sekarang lagi open nih teman-teman di STIS, kalau misalnya teman-teman ada yang berhubungan sama data, statistik, teknologi, big data, boleh nih dimasukin di Semnas, itu 20% maksimal plagiasi dan itu diceknya di Turnitin. Nah, coba dicari tahu ya masing-masing kayak gimana kebijakannya karena ya kalau lebih otomatis langsung reject gitu. Dan formatnya, jadi formatnya disesuaikan. Nah, nanti saya bagikan format juga buat conference paper internasional yang saya dapat. Teman-teman, mungkin saya bagikan di Zoom aja ya. Kita nggak punya ya, apa namanya, grup buat peserta Zoom. Jadi saya langsung bagikan di chat Zoom aja. Kalau teman-teman pakai laptop boleh langsung diunduh ya nanti setelah ini ya. Nah, saya promosi sedikit ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut seminar nasional, mau unggah papernya atau artikelnya yang berhubungan sama statistik, teknologi, big data, anything of that, nah itu bisa nanti kira-kira begini sih tahapannya. Pertama didaftarkan dulu, terus unggah full paper, kemudian baru ntar ada pengumuman, oh diterima atau tidak. Nah kalau misalnya kita diterima, tapi dengan catatan, biasanya akan ada permintaan revisi. Dan tolong banget kalau misalnya teman-teman udah diterima nih, kemudian dikasih nih catatan revisi. Revisi aja sesuai catatan itu. Jangan revisi yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita minta revisi, ya udah cuman tolong diubah mungkin tabelnya, formatnya kayak begini. Kemudian citasinya diperbanyak gitu. Biasanya kayak gitu ya, kayak citasinya kurang atau kayak ada yang nggak ke-mention di bawah.
Ya udah yang perbaiki itu aja, jangan yang lain-lain. Kalau misalnya yang lain-lain juga ikut diperbaiki, ya dari panitia tentu saja akan bertindak tegas. Ya nggak usah lah kita lulusin lah gitu, dibatalkan aja. Paper yang ini dah dihapus gitu. Karena kadang ada yang nakal ya, nggak tahu buat apa diubah-ubah lagi gitu kan. Kemudian setelah revisi papernya, ya nanti bakal ada slide buat presentasi kalau dia seminar ya. Kemudian ya kayak gitu aja, biasanya kayak gini-gini. Tinggal unggah, kemudian kalau diterima ada revisi, ya kita revisi dan sesuai sama tenggat waktunya. Ya, jadi ini kalau misalnya teman-teman tentang ada official statistiknya atau ada aplikasi dari statistika atau dari data science, boleh banget ya. Karena ini gratis sih, teman-teman. Dan nanti bisa menjadi pemakalah di auditorium STIS. Kebetulan juga bakal bersamaan dengan lomba internasional juga ya. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman ada yang bisa di-submit, silahkan di-submit. Ya. Oke, sebelum saya memulai penelitian, biasanya ada tabel yang kayak begini. Jadi biar enak ya, biar enak aja gitu. Kira-kira paper rujukannya apa, kasih linknya gitu. Kemudian latar belakangnya apa? Misal kayak tadi saya lagi neliti bansos ya kan. Seru nggak sih neliti bansos kan? Kayak kemarin pemilu kok banyak banget nih bansosnya. Tepat sasaran nggak tuh? Jadi pertanyaan ya, karena jadi pertanyaan saya lumayan seneng kan yang kayak begitu. Saya cari tahu deh gitu, walaupun ya saya belum 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 waktunya sebenarnya karena saya masih semester 4 teman-teman. Belum dapat juga metode penelitian metopen. Tapi saya minta dibimbing aja sama dosen gitu. Kebetulan dosen saya orangnya mau aja ngarahin anak bawang kayak saya. Ya udah, jadi dikasih tahu nih ada kayak gini, teman-teman boleh lihat formatnya ya. Jadi sebelum meneliti, lebih baik kumpulin ini dulu. Paper rujukannya apa nih? Nah, paper rujukan ini buat nanti kita menjadi rujukan analisisnya. Karena ya seringkali analisisnya nggak jauh beda. Paling perbedaannya karena data yang dihasilkan pun berbeda aja. Jadi harus dapat paper rujukan dulu. Kemudian kedua latar belakang. Latar belakang tadi harus kuat ya. Kayak kenapa milih itu gitu. Terus apakah dia ranking 1, 2, 3 dari suatu hal, ataukah karena dia lagi riding the wave, lagi trend, atau ada something unique, atau karena itu terrelasi sama kita. Nah, itu harus dibuat. Kenapa ya? Kemudian tujuannya buat apa? Tujuannya apa? Apakah tujuan itu novelty? Ya, akan lebih bagus kalau dia ada novelty ya. Kemudian ini ada research questions ya. Jadi ada pertanyaan akar dari research-nya itu. Misal saya mau membuat prediksi pengalokasian bansos gitu ya, pengalokasian bansos kepada rumah tangga ya. Tapi tepat sasaran, saya pengennya itu tepat sasaran. Cuma untuk mencari data bansos itu kan kadang nggak update ya. Nah, itu pun data bansos tuh mana rumah tangga yang qualified buat dapat data bansos, buat dapat bansos itu harus ngambil dari yang lain-lain lagi. Jadi kayak biayanya gede banget nih, cuman buat mendapatkan frame rumah tangga yang dapat bansos. Bagaimana kalau kita cari rumah tangga yang bisa dapat bansos tapi menggunakan data dari remote sensing? Bisa nggak ya? Nah, kira-kira itu research questions-nya. Bisa nggak ya? Nanti kan kalau misalnya pakai remote sensing, ini bakal hemat anggaran nih gitu. Nanti dibuat di bagian tujuan penelitian. Kemudian datanya dikumpulin dulu. Buat aja dulu di Excel, di spreadsheet. Gitu. Metodenya metode apa, expected outputnya kita pengennya apa sih gitu ya. Lalu tools yang digunakan apa untuk mengolah datanya. Novelty itu maksudnya keterbaruan. Jadi kalau misalnya buat penelitian, akan lebih baik kalau kita ada keterbaruan, unsur keterbaruan gitu ya. Oh ternyata kalau saya menganalisis bansos menggunakan remote sensing itu ada unsur keterbaruannya karena belum banyak yang kayak begitu dan saya menggunakan penelitian untuk itu gitu, menambah rujukan penelitian untuk geospasial big data untuk alokasi bansos. Jadi bisa teman-teman modifikasi ya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing format yang kayak begini. Dan ini saya juga tambahkan ini sesuai sama poverty number 1 SDGs. Kenapa harus SDGs ya? Nanti enak loh teman-teman, misal kita bikin paper, ternyata sesuai sama SDGs. Nah, akan ada banyak lomba-lomba dan itu kan kita bisa tinggal modif-modif aja ya untuk disubmit di lomba atau apa. Nah, banyak banget laporan penelitian memiliki data yang menarik. Sayangnya gagal untuk memberikan kesimpulan relevan terhadap kebijakan. Jadi setelah tadi nih kita udah analisis, ngumpulin, menulis, tapi kesimpulannya kurang relevan gitu.
Jadi how untuk kita bisa mendapatkan kebijakan yang relevan. Kalau saya pribadi saya biasanya baca Bappenas, gimana ya cara nyari mereka memberikan kebijakan, rekomendasi kebijakan Bappenas tuh banyak banget yang kayak begitu. Teman-teman cari aja di Bappenas, data-data Bappenas. Itu banyak banget publikasinya Bappenas. Kayak misal ada indeks ketahanan lingkungan hidup. Kemudian kalau indeksnya rendah, Bappenas tuh sampai ngasih open data, apa aja harus dibuat. Sampai kayak, oh di daerah ini harus dibuat toilet dengan ini. Harus dibuat ini. Itu sedetail itu. Dan itu akan sangat strong karena kebanyakan yang saya lihat, anak-anak kalau ikut lomba, mereka kurang bisa deliver idea. Kadang idenya bagus banget nih, tapi mereka nggak kasih kesimpulan yang relevan. Ya ini oke, ini idenya bagus, penelitiannya bagus. Bisa dimanfaatkan kayak gimana di masyarakat gitu. Di pemerintahan kayak gimana gitu. Masa bikin aplikasi baru lagi gitu. Kan nggak. Terus kadang teknik pitching idenya atau presentasi mereka yang kurang. Data mereka udah bagus, itunya kesimpulannya udah bagus, tapi ketika mempresentasikan paper, karya tulis, esainya itu kurang. Nah, jadi itu harus diseimbangkan semuanya. Dan kalau membuat rekomendasi kebijakan, tolong dihindari. Yang pertama, jangan mengusulkan mata pelajaran baru. Ya. Kurikulum banyak sekali yang berubah. Yang kedua, jangan mengusulkan posisi atau jabatan baru. Ini sebenarnya untuk rekomendasi kebijakan di policy brief ya, tapi kalau ini kan karya tulis ilmiah cenderung kepada solusi. Jadi saya kasih tahu juga, ya, jangan kayak gini solusinya. Jangan memberikan rekomendasi juga untuk memindah tanggung jawab. Jadi misal kayak, oh ini tanggung jawabnya harus dipindahkan ke departemen kementerian apa. Jangan. Kemudian jangan juga hanya mengusulkan untuk diteliti lebih lanjut gitu. Ya berarti nggak ada ujungnya, berarti nggak selesai di kita gitu ya. Yang terakhir harus jangan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi, ya itu stagnan, tapi tergantung sama sumber daya manusianya dong, berarti bukan dari solusi kita. Jadi tolong diperhatikan teman. Oh ya, terus ini sebenarnya nggak masuk di karya tulis ilmiah, tapi ini di esai. Nah, saya tuh pernah juga menjadi tim penilai esai, dan itu kan mereka dikasih matriks. Jadi sebenarnya kita tinggal masukin poin, dan udah ada matriksnya penilaiannya kayak gimana. Nah, teman-teman, biasanya kalau untuk yang lomba-lomba karya tulis, esai, tolong cari tahu ya siapa penyelenggaranya. Kenapa? Karena beda penyelenggara, beda yang dicari. Gitu. Dan cari tahu juri, itu penting banget. Cari tahu jurinya siapa. Misal, jurinya ternyata anak dosen STIS, misalnya dosen STIS. Dosen STIS kalau ngelihat yang statistik udah biasa. Jadi kalaupun kalian mau memaparkan hal statistik, pasti akan ada aja ketemu celahnya. Karena itu makanan beliau sehari-hari ya. Kayak ya udah biasa. Tapi kalau misalnya kita memaparkan statistik di depan dosen sastra gitu ya, kayak dengan komprehensifnya mungkin akan terlihat wow gitu. Walaupun di depan dosen statistik itu biasa aja. Jadi kayak gitu ya, kalau misalnya ikut kegiatan lomba, coba cari tahu dulu deh jurinya. Karena kadangkala bisa jadi ide kita itu luar biasa, tapi karena kita menghadapi juri yang memang sudah biasa dengan ide kita, jadi kita kelihatan biasa aja. Bisa jadi juga ide kita biasa aja, tapi jurinya itu nggak terbiasa dengan ide kita, jadi kelihatan wow gitu. Banyak sekali yang kayak gitu, dan saya juga pernah kayak begitu gitu ya, ketemu sama juri yang nggak terbiasa sama data, ya ketika ngelihat anak STIS memaparin data, mereka ngangguk-ngangguk aja gitu. Ataupun kebalikannya, presentasi depan dosen ada aja ketemu celahnya ya, karena itu makanan beliau sehari-hari. Dan matrik-matrik penilaiannya kalau buat esai itu biasanya dilihat dulu ya. Kayak kalau saya tuh pernah ikut jadi tim penilainya yang buat climate change itu ya. Yang climate change itu karena sama Kementerian Lingkungan Hidup tentu saja kita mencari yang dia pakai data. Kemudian dia punya pengalaman di lingkungan atau dia menjabarkan itu di esai gitu, bagaimana solusinya. Dan ada kata kunci yang lain, misal apakah dia ini disabilitas, bisa disabilitas diprioritasin. Ini saya kasih tahu ekstra-ekstra aja biar saya bisa ngasih tips buat teman-teman kalau mau ikut lomba esai yang bukan akademik ya kayaknya. Itu tolong dicari tahu ya siapa penyelenggaranya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya, singkat, padat, dan jelas. Kalau misalnya ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wafi yang telah memaparkan materi yang luar biasa ya dalam membuat KTI ini. Jadi memang dalam membuat KTI ini kita perlu mengembangkan ya, mengembangkan
kemampuan kita itu dalam menemukan objek-objek yang menarik gitu, yang bisa menarik perhatian orang banyak gitu dalam membaca karya tulis kita ini. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, seperti yang Wafi katakan, itu memang sangat perlu visualisasi ya, visualisasi yang menarik agar pembaca itu pas lihat pertamanya itu langsung tertarik dia untuk membaca. Jadi begitu. Baik, dari pemaparan materi Wafi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan kepada yang bertanya ingin bertanya untuk baik, kami persilahkan kepada Alfiriadi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dan asal dari mana. Soalnya mau izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terus izin, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Mungkin agak didekatkan lagi aja. Izin kalau ini apakah udah jelas? Nah, ya, lebih clear. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanya. Dan di sini saya mohon maaf sebelumnya karena saya di sini sebenarnya juga ada kegiatan di luar. Jadi mungkin saya izin untuk tidak ya, izin Bu. Jadi sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada pemateri baik pemateri 1 dan pemateri 2 atas ilmu yang telah diberikan. Jujur, ketika saya melihat materi-materi yang sangat luar biasa itu saya sangat tertarik dan saya sangat gimana ya? Saya jadi terinspirasi seperti dan depannya. Sebelumnya juga materi yang kedua ini kan tentang statistik. Dan ini tepat banget sih kebetulan tentang data-data yang dimana posisinya sekarang saya udah melaksanakan PL2, PL1. Jadi jujur materi ini mungkin sangat bermanfaat. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Alfiryadi, asal dari Politeknik Arjusa Perikanan, program studi teknologi komputer, taruna perdana tingkat 3 semester 6. Izin mungkin di sini saya lebih menanya tips and trick, walaupun sebenarnya dari tadi sudah sangat banyak tips and triknya ya. Jadi kalau boleh berbagi sedikit jadi saya beberapa waktu uh, pas tingkat 1, tingkat 2 lah, itu saya memang benar-benar tertarik untuk mendalami KTI. Dimana pada waktu-waktu saya semangat itu saya menjadi sangat-sangat ambisi lah gitu. Namun sekarang karena mungkin kesibukan juga ya, mungkin sudah fokus di lapangan dan juga kesempatan yang kadang-kadang sudah tidak terlalu banyak tuh. Jadi tidak ada lagi mungkin kesempatan waktu saya untuk menggarap lagi KTI. Bahkan sampai parahnya di titik terendah saya itu saya pernah benar-benar gak mau lagi gitu membaca kayak karya-karya tulis atau membuat tulisan gitu. Nah, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana sih kayak membangkitkan kembali gitu semangat yang mungkin telah kita tanamkan gitu. Masalahnya ada juga beberapa rencana-rencana tujuan yang belum tercapai. Namun sebelum rencana itu tercapai, saya sudah tidak semangat lagi membacanya. Yang kedua tentang statistik juga ya. Jujur ya, kalau saya pribadi, saya melihat statistik tuh gimana saya tidak paham gitu. Kadang-kadang membuat saya juga sering gimana ya menjadi frustasi lah gitu. Jadi tips and trick gimana sih kayak eh, agar kita bisa benar-benar paham gitu tentang data-data ataupun menginterpretasikan data. Karena memang data itu sangat perlu seperti yang telah disampaikan pada awal tadi. Mungkin itu dari saya, kurang lebih. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Afiriadi yang telah bertanya dan telah menyampaikan beberapa pengalamannya. Kami persilahkan kepada Ukwafi untuk menjawab pertanyaan dari Afiriadi. Oke, selamat malam Ahfi, terima kasih. Wah, ini udah tingkat 3 ya, saya masih tingkat 2 nih untuk kayak yang pertama ya, motivasi untuk terus menggali. Kalau saya pribadi, saya tidak punya tujuan. Kalau misalnya kayak lomba, lomba tuh seharusnya tidak untuk menang, tapi untuk kayak ajang buat meningkatkan kapasitas diri aja melalui lomba supaya saya punya deadline aja gimana kayak gitu ya. Kalau kadang belajar sendiri kan merasanya nggak punya deadline, tapi kalau kita ikut lomba kita tuh jadi memaksakan diri kita tuh untuk mau menyisihkan waktu konsisten mempelajari hal yang kita lombakan dan ada deadline-nya, menangnya itu bonus gitu. Dan kalau misalnya untuk karya tulis saya pribadi saya tuh yang menarik-menarik gitu loh, kayak tadi ya, kalau dari dosen saya pribadi, beliau kan kalau di STIS itu kita nggak dibagikan gitu loh dosen pembimbingnya, tapi kita ngelamar dosennya. Jadi ya bisa jadi ntar satu dosen kapasitasnya cuma 5 orang anak bimbingan, tapi yang pengen ada 20, jadi harus diseleksi gitu. Tergantung lamaran kita diterima atau tidak gitu kan untuk jadi dosen bimbingan. Nah, kalau yang dosen yang saya targetin, itu beliau bilangnya, saya pengennya anak bimbingan saya itu memang passion sama masalahnya. Kalau dia dari awal nggak passion, nanti nggak termotivate untuk sampai akhir gitu. Dan dibilangnya minimal banget, minimal itu adalah daerah kalian sendiri. Jadi kayak di bawah bimbingannya beliau dulu ada tuh anak dari Aceh, kakak tingkat dari Aceh gitu. Dan meneliti tentang bagaimana tindakan preventif berdasarkan data tindakan preventif untuk tsunami gitu di Aceh. Dan ternyata ya kan topik itu menarik ya, dan memang anak bimbingan itu jadi korban tsunami Aceh gitu. Saudaranya ada yang berpulang gitu karena kejadian itu gitu. Jadi ketika pengerjaannya walaupun susah tuh termotivasi gitu kan, saya korban dari masalah ini. Saya pengen menyelesaikan masalah ini dengan cara saya. Jadi beliau cerita, dosen saya cerita, jadinya ya kakak tingkat itu sangat termotivasi dari awal sampai akhir ketika mengerjakan itu paper itu. Dan bonusnya lagi adalah orang tuh jadi akan lebih percaya sama kamu karena yang kamu orang Aceh gitu kan, misalnya ya kamu orang Aceh, kamu pernah jadi korban, ya saya percaya karena kamu udah tahu gimana letak kondisinya Aceh karena kamu orang Aceh. Jadi dosen nggak bakal berani nyenggol untuk masalah geografis dan keadaan di lapangan karena kalau lebih tahu kita karena kita putra putri daerah itu sendiri kan gitu. Dibandingkan dosen-dosennya yang tidak pernah ke Aceh atau yang tidak orang Aceh gitu. Jadi ketika presentasi akan lebih ini dan mereka lebih passion untuk mengerjakan itu sampai akhir. Itu kan karya tulisnya sampai akhir. Bonusnya lagi adalah ternyata ketika disubmit lolos seminar internasional dan dibiayai untuk memaparkan di Australia. Dan ya akhirnya kakak tingkat itu terbang ke Australia dan memaparkan papernya tentang tsunami dari korban menjadi seseorang yang berkontribusi untuk itu supaya tidak ada lagi korban yang selanjutnya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk karya tulis itu, untuk Alfi, kalau saya boleh saran, menurut saya akan lebih baik kalau kita motivasinya bukan sekedar untuk dapat duit. Ya, saya juga kayak gitu sih. Saya pengen ikut lomba itu karena saya mau duitnya aja sih sebenarnya. Untuk titelnya ya udahlah gitu kan. Itu kan titel-titel aja gitu. Untuk skill ya nggak bisa bohong gitu. Karena kan kalau menang lomba tuh ya kita terbaik di saat itu gitu, saat itu aja dan bisa jadi kalau kita tahun depan ikut lagi belum tentu kita juara karena lawannya beda ya kan. Jadi menurut saya kalau untuk lomba itu banyak faktornya. Dan saya nggak setuju dengan kata-kata yang kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Bisa aja usaha kita udah keras tapi nggak dapat gitu kan. Bisa aja atau bisa aja juga kebalikannya usaha kita nggak terlalu banyak tapi kita dapat hasilnya yang juara gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi untuk usaha tidak mengkhianati hasil mungkin akan lebih tepat diksinya itu usaha biasanya cenderung sejalan dengan hasil ya. Kalau kita berusaha lebih tentu saja itu akan memperbesar peluang. Jadi kalau misalnya dari Alfi mau mencari motivasi menggali lagi karya tulis ilmiah, saran saya coba cari tahu dulu masalah yang pengen
dipecahkan gitu ya, yang memang passion. Kayak saya tuh lagi, jadi saya liatin ya. Tapi ya boleh lah saya liatin, bentar ya, saya buka dulu di File Explorer. Jadi sebenarnya dari dosen saya tuh ada banyak banget ngasih research topik gitu. Kemudian kita disuruh milih, kamu mau yang mana gitu kan. Kemudian research topik itu harus sesuai sama SDGs. Jadi sebenarnya saya motivasi untuk karya tulis ilmiah ini agak-agak kecil ya awalnya. Karena saya ngelihatnya itu udah panjang banget kayak perjalanannya itu untuk supaya bisa menjadi seseorang yang pandai menulis di karya tulis ini ya. Tapi dosen saya memancing saya dengan masalah. Dikasih ini SDGs, kamu kan suka nih Wafi ikut conference SDGs. Mana SDGs kamu gitu. Terus dijabarin. Oh nih yang no poverty kayak gini. Yang zero hunger kayak gini, gini. Terus kayak saya disuruh memilih. Dan saya cenderung, karena saya suka banget baca berita politik ya, saya cenderung pengen tahu bansos. Udah tepat sasaran gak ya tuh bansos. Emang tepat tuh dikasih segelontor banyak sebelum pemilu gitu. Jadi karena rasa penasaran itu saya jadinya mau meneliti tentang bansos ini gitu kan. Dan nggak mau karena rasa penasaran akan bansos, jadinya saya cenderung ikut alur untuk penulisan karya tulis ini. Dan secara nggak langsung saya belajar. Jadi motivasinya dari situ, dari rasa penasaran. Tapi bisa jadi cara saya mendapatkan motivasi itu berbeda sama Afi. Menurut saya, ketahui dulu dirinya Afi itu kayak gimana. Kayak triggernya tuh sama apa. Kalau saya karena rasa penasaran dan saya memang orangnya kritis. Kayak, emang bansos tepat sasaran gitu. Saya pengen cari tahu gitu. Saya pengen buktiin gitu kan. Jadi dari sana. Dan mau nggak mau, jadi saya belajar. Itu yang pertanyaan nomor utama. Yang kedua, untuk statistik. Jujur saya tuh juga sering ini ya, sering mengeluh gitu. Kalau boleh jujur, banyak banget tugasnya, statistik semua gitu. Lagi kayak kalau di STIS, di mata kuliahnya statistik, mau apa lagi gitu, semuanya statistik gitu kan. Cuma statistiknya dipisah-pisah aja, ada yang analisis regresi lah, ada yang statistika matematika 1, statistika matematika 2, metode statistika. Jadi sebenarnya semuanya statistik, tapi dipisah-pisah dan lebih didalami. Dan jujur memang untuk mencari motivasi belajarnya itu akan susah kalau kita tidak menikmati atau dari awal mindset kita tuh kayak, oh ini udah susah nih statistik gitu. Padahal mah enggak. Kan statistik itu tools buat kita memahami data kita. Tools untuk supaya kita tahu nih interpretasi yang tepat tuh kayak gimana. Lalu gimana sih kalau saya lagi dimotivasi ya? Kalau lagi dimotivasi saya menerima aja bahwa saya lagi capek gitu. Kadang nggak bisa dipaksa kan, gitu kan. Udah lagi capek, saya cari cara untuk supaya bisa kembali termotivasi. Kemudian setelah itu belajar. Nah, biasanya kalau untuk belajar hitungan seperti statistik, kita tuh akan termotivasi kalau kita sudah merasakan keberhasilan kecil di awal. Oh, kita bisa ternyata menghitung ini, kayaknya bisa deh nih, soalnya ditaklukin. Jadi cobalah pahami dari yang paling mudah dulu gitu dan dicoba-coba atau ya kalau misalnya cara belajarnya lebih ke auditori, jadi cari YouTube yang ngejelasin itu gitu. Dan tadi banyakinlah kata Ajib benar, banyakinlah teman diskusi. Kita kalau statistik itu kan hal yang ajak ya, udah ada emang acuannya. Dan kalau kita salah interpretasi ya memang salah gitu, bukan karena kita berbeda pandangan, tapi emang kita salah aja. Kalau misalnya kayak gitu, banyakin teman diskusi dan coba tanya sama orang yang memang banyak bergelut di statistik itu. Karena statistik sendiri kan banyak ya, banyak banget. Ada yang memang untuk data kategorik, mungkin kalau teman-teman yang cenderung sosial data kategorik. Tapi kalau perikanan kayaknya agak ini ya, yang diukur mungkin udah numerik ya, udah pakai angka ya, entahlah itu berat ikan atau apa. Saya punya temen di UGM ngambilnya ikan, manajemen perikanan gitu. Ya, yang diukur gitu tuh. Dan emang dia juga selalu mengeluhkan statistik ke saya. Kemarin nanyain gimana cara bikin grafik perbandingan panjang ikan lah, apalah ya. Tapi ya pada dasarnya, pada intinya, kalau kita bertemu dengan kesulitan, kalau saya mindsetnya adalah kalau bertemu kesulitan berarti Allah pengen memberikan kesempurnaan ilmu. Kenapa? Kok ada sih orang yang mudah banget ya? Karena memang mereka diberkahi dengan kemudahan itu. Tapi kalau kita kesusahan, apakah itu bukan berkah? Itu juga berkah.
Karena apa? Kita diminta untuk beristighfar. Jadi misal kita temukan kesulitan nih dalam memahaminya. Kita istighfar nih, istighfar. Kemudian kita doa minta dimudahkan. Kemudian belajar lagi dan mengulangi lagi hal kayak gitu. Di akhir nanti, selain kita mendapatkan pemahaman terhadap ilmu itu, kita dapatkan juga istighfar-istighfar yang kita lakukan selama kita nggak paham gitu. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, untuk mendapatkan kesempurnaan nikmat. Ya. Jadi kesulitan itu ada, sebenarnya itu supaya kita ke-trigger untuk melakukan sesuatu yang Allah senangi, dan nanti di akhir kita tidak hanya mendapatkan ilmu itu, tapi kita juga dapatkan kesempurnaan nikmat dan juga kebaikan. Kalau saya gitu ya, jadi kalau nemu kesulitan nggak apa-apa, dan realistis aja terhadap diri sendiri, kemampuan kita, ketahui diri, dan perbanyak orang yang bisa kita ajak diskusi. Kita jadi, maaf ya panjang lebar, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ukhwa yang telah menjawab pertanyaan dari F. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, jika yang tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup sesi tanya jawab yang kedua pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ajib dan Ukhwafi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam ini untuk berbagi ilmu kepada kita bersama. Semoga apa yang diberikan pada kita dapat kita sebarkan kepada orang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang yang lain. Dari beberapa materi yang disampaikan tadi, saya ingin mengambil kesimpulan, yaitu apapun yang kita alami, tetap kita harus mencoba untuk membuat KTI, agar kita tahu bagaimana perkembangan ilmu kita, bagaimana perkembangan pengalaman kita dalam membuat KTI. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu dan pengalaman, kita bisa berbagi dengan orang, sehingga orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga bagi. Kemudian dengan menulis ini, kita juga dapat meningkatkan ingatan, seperti yang disampaikan oleh Ajib tadi. Jadi, ketika kita sudah memenangkan misalnya suatu perlombaan, jadi kita itu lebih termotivasi ketika kita udah coba gitu ya. Baik, terima kasih kepada Ukhwafi dan Ajib, juga terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Acara kita sudah selesai pada malam hari ini. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, kita akan melakukan dokumentasi bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada para peserta untuk on kamera. Baik, kami persilakan kepada panitia untuk mengambil gambar. Baik, apakah semuanya sudah on cam? Baik, akan untuk dokumentasinya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Mungkin bisa dengan gaya tangan di dada. Baik, dalam hitungan 3, 2,
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia dan para peserta pada malam hari ini. Baik, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, saya ingin membawakan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan datang dari saya, dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.